Oke, kembali lagi sama gua Benny Saputra dari One Trip Motor Shop. Nah, ini seri kedua. Kalau kemarin kita udah bahas tentang makar motornya, dealership, service center, juga ada parts, ada car gloss, ada prime gear, ada RSS. Sekarang kita bahas yang gua bilang kemarin. Kita akan bahas R1 milik Bro Erik Saputra. Tapi bukan ini adalah R1 pertama Bro Erik Saputra waktu itu turun track pakai Superbike. Dia cukup gua akui sih, taming this beast very good sih, very crazy. Nah, kita nggak akan bahas yang ini, yang kita bahas yang ono. Yamaha R1M 2015 milik Bro Erik Saputra. Detailnya seperti apa? Stay tune. Oke, kita mulai bahas satu-satu motor Yamaha R1 Superbike milik Bro Erik Saputra ini. I don't know where to start because ini adalah salah satu motor Superbike yang merajai sirkuit satu-satunya di Indonesia. Sorry, sirkuit standar internasional satu-satunya. Superbike yang benar-benar dibangun begitu rupa, menjuarai kejuaraan, dan selain motornya juga gila, emang pembalapnya juga gila. Tapi oke lah, kita fokus di review motor ini karena motor ini sedikit banyak juga kita banyak supply part-partnya. Jadi kalau kalian sering lihat One Trip Motor Shop membahas motor-motor yang dimodifikasi tapi penggunaannya mungkin lebih ke koleksi atau penggunaan street, penggunaan touring, bangun motor balap tapi mungkin semi track. Kalau ini adalah motor yang benar-benar dibangun pakai part premium, high performance, tapi memang kegunaan semua part-part performance itu emang untuk mengejar supaya shorten lap timing, manuver yang lebih tajam, handling yang lebih enak, dan juga ya durability. Karena rider juga akan meningkatkan durabilitas dan endurance saat dia balapan dengan harus konsisten best timing dari awal sampai akhir. Juga perlu motornya bisa senyawa dengan si rider. Dari body, tentu karena penggunaannya balapan, body standar R1M-nya udah disimpan, digantikan dengan body. Seingat saya memang dia ada beli body balap dari luar, tapi lalu dicetak. Jadi supaya cadangannya banyak. Ini bahannya fiberglass, full dari kondom tangki, tail, pan, side fairing. Dan kalian perlu tahu, kalau memang kita gunain buat balap, ringan penting. Seperti tangki ini. Tangki ini juga posisi bentuknya udah berubah supaya jepitannya enak. Kebantu juga supaya stopper juga kalau ya braking itu badan, kalau yang standar itu kan memang lebih lebih landai. Karena namanya digunakan memang buat street, tapi kalau kita pakai buat di track, sebenarnya kita butuh kayak semacam punuk supaya badan itu ketahan gitu loh, tetap di posisi. Tail sebenarnya subframe belakangnya semua udah kosong, jadi ya nambah ringan lah ya, buang yang nggak perlu karena penggunaannya untuk balap. Yang paling beda sebenarnya di side fairing. Jadi side fairingnya udah otomatis sistemnya atau pembagiannya udah berbeda sama body standar. Karena apa? Tujuannya adalah ya namanya kalau untuk race, kita udah nggak pakai baut, pakai sistem quick lock supaya bokap pasangnya cepat. Kedua, pembagiannya antara undercoil bawah dan juga fairing samping. Ini supaya cepat, mudah proses assembling dan disassemble-nya. Ada kegunaannya, lebih ke memang kepraktisan engineer lah. Oke, itu body. Ini ada setahu saya stripping terbaru musim 2020. Nah, strippingnya baru tuh seperti ini. Cuma sayang ya karena COVID, jadi semua eventnya batal. Jadi nggak ada balap lah tahun ini ya. Tapi strippingnya keren ya, karena ini kayaknya udah emang desainnya tim Car Gloss. Catnya sendiri dilakukan oleh Car Gloss. Kita mulai bahas komponen yang lebih mendalam. Nah, beginilah tampilan sampingnya. Ya, true track weapon. Jadi kalian udah bisa lihat sendiri nih, karena sekarang netizen atau viewer kita udah cerdas-cerdas ya, dari lihat foto video aja udah langsung bisa ngebacain gitu part apa aja yang dipasang. Tapi ya kita bahas satu-satu. Jadi ini yang tadi gue bilang, bentuk tangkinya sedikit berubah, dimana saat lu di atasnya itu benar-benar ini nahan nih.
badan lu tetap di sini. Sedangkan yang standar tuh lebih landai, sehingga dulu ya sering saat gue pakai pun sering kalau lagi hard braking gitu kita harus megangin nahan badan supaya kita nggak ke depan. Nah itu sebenarnya agak mengganggu. Saya sukanya Erik Saputra begini, dia nge-push motor itu dari posisi stok. Dia nggak langsung bangun motor ini karena dulu perantara dari R1 situ ke sini, lalu dia melakukan upgrade bertahap. Karena dia juga ingin tahu kalau di-push sampai batas maksimalnya dengan part yang ada itu sampai sejauh mana, baik dari lap time, handling, dan segalanya. Hingga akhirnya oke, dengan velg standar dia udah merasa optimal, dilanjutkan dengan mengganti velg dari OZ Racing. Ini adalah OZ Racing tipe gas RSA, di mana velg ini adalah forged alloy. Memang benar kalau balap kebanyakan pakainya magnesium, tapi begini, kalau memang tim balap Anda high budget, Anda pengen yang benar-benar super ringan, tapi kita tahu bahwa itu tidak durable, dan kita harus rutin X-ray supaya kita tahu jangan sampai ada oksidasi atau crack, ya silakan. Tapi ya supaya budgetnya in control, dan toh dengan forged alloy gas RSA ini juga menyumbang sih sangat banyak. Bukan hanya bobot velg, seakan-akan bobot velg, tapi juga menyumbangkan tingkat handling, nimble, jauh improve. Nanti kita tanya Doi sendiri, waktu dia ganti OZ, dia langsung report bahwa motornya jauh lebih enak, accelerate, braking, flipping, itu berubah jauh. Jadi makanya dengan perubahan bobot di velg ini sebenarnya COG-nya berubah, lalu juga karakter momentumnya berubah, itu semua berubah. Jadi OZ Racing dipasang, bannya dia pakai Pirelli Superbike, depan belakang kita lihat nih, ini bekas latihan nih, hancur menetul. Nah, salah satunya ini loh. Kalian bisa lihat juga setting suspensi, itu juga bisa lihat dari sini nih. Tekanan angin, suhu, track, setting suspensi. Nah, ini bisa kelihatan juga dari hasil. Kalau ini menurut saya agak rough, tapi ya kita nggak tahu. Ini kan mesti lihat data. Oke, velg, ban, suspensi. Suspensi masih menggunakan bawaan standar, di mana R1M itu sudah menggunakan Öhlins elektronik. Fork depannya Öhlins elektronik, belakangnya Öhlins elektronik, jadi stok tapi sudah di adjustable. Jadi udah di adjusted supaya cocok sama berat badannya Erik Saputra sendiri dan juga karakter dari Erik Saputra. Karena gimana pun suspensi itu settingannya yang terbaik adalah yang match dengan rider, bukan dengan tuner lain atau rider lain. Jadi itu penting. Brake system seperti yang Anda lihat, depan disc brake, dulu dia menggunakan disc brake standar. Cuma kita tahu bahwa disc brake standarnya itu memang bagus, tapi untuk dipakai balap tentu dengan hard braking berulang, terus juga motor ini di straight bisa sampai 300 km per jam, akhirnya pasti ada titik kritisnya. Sedangkan di upgrade dengan Brembo full floating, super sport, carbon steel berbeda, sehingga terhadap heat, terhadap konsistensi braking itu jauh meningkat. Selang rem menggunakan HEL, ABS-nya gone, jadi ini udah langsung direct. Master rem menggunakan Brembo Corsa Corta, kopling, handle-nya aja diganti jadi Brembo. Untuk rem belakang juga master tetap standar, tapi kalipernya diganti dengan Brembo P234, nickel, posisinya di bawah, underslang. Ada pertanyaan waktu itu juga kenapa kaliper harus di bawah, kenapa harus di atas. Kalau menurut saya cenderung sebenarnya lebih suka di bawah. Kenapa? Gimana pun bobot semakin di bawah, semakin bagus. Baik bobot massa yang ada di situ sendiri, termasuk sumbangsih ke total motor. Ya, karena kita mau ngejar COG kalau bisa serendah mungkin. Karena COG itu menyumbang handling, braking, control jauh saat Anda mengendarai motor. Knalpot kalian lihat ini menggunakan Aero kompetisi Pro Race. Ini bukan knalpot pertama dia, waktu itu pakai brand lain, lalu mencoba juga upgrade ke Aero Competition. Selain peak powernya naik sekian HP, power bandnya pun berubah. Nah, ini penting buat kalian juga, kalau kalian mau ningkatin performa motor kalian, jangan hanya terfokus dengan gain dari peak power. Kalian juga harus mempertimbangkan dengan power band yang di-delivery dari si engine sinergi dengan si exhaust. Dengan power band yang bagus, pasti jauh lebih enak dipakainya. Karena kita tahu kita pakai motor bukan hanya jebret langsung high RPM. Low mid itu juga penting. Jadi pay attention on bentuk curve atau kita sebut dengan power band dari motor. Jadi doi udah puas banget. Jadi makanya Aero ini selalu menempel di sini. Aero Racing Pro Race Silencer, full titanium, full system,
tapi ini adalah yang competition spec alias yang dipakai juga di WSBK. Oke, itu udah handling. Handlingnya berubah sedikit nih. Setang udah diganti pakai clip-on dari Lightech, dimana kalau clip-on dari Lightech itu bahannya juga khusus, jadi pakai aluminium ergal T7, bahannya keras, very durable, sangat kuat, bisa diandalkan lah ya. Jadi posisinya di bawah, tekukannya disesuaikan dengan karakter dari Sherrick, dan kalau kalian perhatiin, posisi sayapnya tuh lebar. Jadi tangan bisa ngebuka lebar supaya ini berpengaruh saat dia mau bermanuver. Selain setang, seat post itu nggak mungkin berubah ya posisinya, walaupun sebenarnya sedikit lebih tinggi kalau kalian perhatiin daripada standar. Nah, footstep-nya, ini adalah footstep kedua dia nih. Footstep pertamanya juga Lightech, waktu itu Lightech yang tipe biasa. Waktu itu crash, untunglah namanya latihan, dia sampai crash, itu wajar-wajar saja, karena kita tahu bahwa Erik Saputra itu orangnya nge-push banget sampai titik batas. Waktu itu crash, pelindung GB Racing-nya rusak, footstep-nya rusak, tapi yang hanya rusak adalah ininya nih, pijakan dan pijakan rem. Bagi saya itu menunjukkan hal yang sangat baik, bahwa Lightech ini adalah produk yang tidak hanya cantik, tapi juga memang secara fungsi top banget, materialnya top banget, konstruksinya top banget. Positionnya itu pas, jadi memang ada 6 optional position, tapi overall semua happy dengan position yang di-provide. Dan selain posisinya oke, feeling dari braking dan shiftingnya tegas dan pasti, itu penting. Namanya kita kalau mau pakai motor untuk buat di track, kita kan perlu fokus the way we conquer the track, bukan fokus gimana timing motornya. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini harus sangat bisa menyatu dengan si rider, sehingga kalau lagi mereka jalanin motor itu nggak berpikir lagi how to control this bike. Jadi ya ini nih salah satunya nih. Dengan konstruksi baik, perhitungan yang baik, kalau brakingnya enak, ganti giginya enak, itu yang kita perluin. Tapi waktu itu ya udah, yang itu rusak sedikit, sebenarnya udah ganti partnya, cuma doi minta ganti suasana karena dia ngelihat ada Lightech footstep yang limited edition, Type R yang silver edition. Akhirnya diganti lagi, ini Lightech tipe Type R silver edition, dimana ininya batangnya biasa hitam jadi silver, terus wingnya ini adalah karbon yang logo R-nya besar. Keluaran 2019 ya, sejak 2019 dia update ini. Lalu baut-baut di footstep ini berbahan titanium, provided by Lightech. Dan perlu lihat di sini nih, memang ini bukan posisi sebenarnya yang Lightech rekomendasi, tapi Erik menemukan bahwa posisi yang paling dia fit dan cocok buat dia adalah lebih tinggi lagi. Akhirnya dibalik dan masih capable, sehingga jadi posisinya tinggi. Ya, ada salah, ada benernya nggak? Nggak ada. Ini bergantung lagi sama si rider. Di mana dia cocok, itu yang terbaik. Oke, jadi footstep pakai Lightech. Tadi protektor saya udah bahas. Di motor ini nggak ada frame sider, nggak dipakein. Tapi yang jelas dia pakai engine guard. Engine guard ini juga kita pakai GB Racing. Ini adalah satu-satunya engine guard yang berstandar FIM. Approved by FIM. FIM itu apa? Silahkan Google sendiri. Itu adalah Federasi Olahraga Dunia. Patokannya di situ gitu ya. Dan GB Racing ini gunanya apa? Melindungi engine cover. Engine cover ini supaya apa? Even kalau dia jatuh jangan sampai bolong, masuk batu, masuk ke dalam engine sehingga akan bisa menimbulkan damage engine. Kedua, kalau Anda balap dan masih bisa melanjutkan balap, tentu tinggal masih bisa dilanjutkan gitu. Kalau udah rusak, nggak bisa lanjut. Atau kalau kalian yang suka touring gitu ya, kalau jatuh bolong di tengah hutan kalian nggak bisa lanjutin. Tapi dengan protektor, maybe there's a damage, tapi at least kita masih bisa continue gitu. Itu pentingnya di situ. Namanya kalau produk kayak begini nanti udah terbukti, terus akhirnya booming, sell very well, abis itu keluar cetakannya Dono Kasino Indro. Jadi banyak banget kalian bisa melihat produk-produk cover berbahan plastik seperti ini, serupa tapi tak sama. Kenapa begitu? Karena GB Racing mematenkan bahan material yang mereka gunakan itu sangat rahasia, dan material yang mereka gunakan itu sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Salah satunya adalah ini sangat tahan panas. Ini termoplastik. Kekerasannya, ketahanan terhadap suhu, semuanya sudah ada standar tingginya. Dan ini semua made in house di pabriknya GB Racing sendiri di UK. Buktinya adalah tuh ya, waktu Erik crash sebelah kanan sini, itu benar-benar yang broken hanyalah GB Racing-nya dan tidak tembus ke dalam. Setelah jatuh pun dia kalau nggak salah masuk pit, dia ganti pijakan sementara, dia masih bisa praktis lagi.
Besokannya baru dia order ke kita, replacing komponen yang waktu itu rusak. Kalau nggak salah cuma ini doang atau dua-duanya. Jadi kita sebagai GB Racing Indonesia juga, kita provide kalau kalian yang memang butuh spare part only, itu bisa. Itu diganti, fresh lagi. Selang radiator menggunakan Samco Sport, tapi coolant-nya menggunakan air biasa, karena memang regulasi di Indonesia kalau untuk balapan, cairan radiatornya harus menggunakan air, mengimbangi kinerja panas mesin dan performance tinggi yang hasil tuningan motor ini. Radiatornya sudah diganti menggunakan Taleo Racing Radiator. Taleo adalah supplier radiator dari Paint. Dia ada suppliernya MotoGP dan WSBK. Taleo itu berbeda. Size boleh sama, tapi masalah ya kita nggak tahu ya. Mereka sangat berpengalaman di bidangnya sehingga suhu konstan yang bisa dideliver, dijaga oleh radiator ini begitu baik. Oke, ada beberapa part lain di motor ini. Kalian bisa lihat ada carbon to race, dipasangin swing arm guard, carbon to race, amit-amit kenapa-napa, karbon ini akan melindungi. Kenapa saya bilang karbon ini melindungi? Kalian harus tahu bahwa carbon fiber itu sebenarnya tidak keras. Carbon fiber itu cuma serat karbon yang dikasih resin. Kerasnya lagi adalah yang karbon Kevlar yang berwarna kuning, bahan rompi anti peluru dan lain-lain. Banyak dari kita sering pakai part karbon ya aesthetic use. Tapi kalau produk yang ini, carbon to race swing arm cover, frame, ini bukan sekedar aesthetic use, tapi ini lebih sebagai protector. Swing arm ini, tapi kalau lihat depannya kalian lihat serat karbon biasa. Kalian lihat dalamnya itu berwarna kuning. Ada lapisan karbon Kevlar sehingga amit-amit motornya keseret di aspal. Karbon Kevlar ini akan menjaga supaya aspal tidak menggerus si swing arm. Sama dengan halnya dengan frame. Ini ada gunanya. Bukan hanya aesthetic use dan supaya nggak panas gitu banyak orang, atau supaya looks good. Ya, it looks good. Tapi fungsi utamanya, terutama di race bike adalah proteksi chassis supaya saat ya kalau amit-amit crash parah gitu ya, slide di aspal, Kevlar di belakang karbon hitam ini itu yang akan melindungi. Ya ibaratnya gimana ya, bahan yang sangat kuat berselancar di aspal. Tapi material dari si chassis akan terlindungi sehingga tidak kegerus dan bopak. Kalau frame udah damage, we know deh, itu aduh sulit ya repairnya. Front fendernya juga diganti, front fender dari carbon to race. Lalu di sini lever guard menggunakan Lightech. Betul ini motor balap. Kalian pasti bertanya, loh ngapain pakai aksesoris? Ya betul, sebenarnya banyak di antara kita di market pakai ini sebagai aksesoris. Sebenarnya dipakai di state touring maupun race. Ini kan alat yang berguna, terutama ini nih, saat bersenggolan, bersentuhan, atau apapun, saat crash pun, kita berupaya supaya jangan sampai tuas ini ketekan. Kalau ketekan bisa, ya we know end of story-nya seperti apa. Jadi ini fungsi banget, di balapan juga berfungsi. Memang ini bos Erik ya, Supreme bro, Supreme tapi rubber, dan rubbernya juga ini soft, enak sih saya pakai. Kurangnya cuma di sini, tapi tadi udah kasih masukan ke Bro Ray. Selang brake fluid tanknya menggunakan selang biasa, sedangkan kita udah akhirnya bikin solusinya. Kita ngobrol sama Massimo dari Ariete Italia, kita cari solusinya. Waktu itu saya minta gimana caranya kita bisa bikin brake fluid hose khusus yang tahan sampai dot 4. Kalau dot 5 sebenarnya sih cukup bertahan, tapi karena berbahan silika sebenarnya tetap kayaknya beresiko. Jadi kita udah bikin, Ariete Indonesia bikin made in Italy, selang khusus minyak rem yang bahannya khusus. Supaya nggak berembun nih, kalau ini berembun nih, keluar-keluar basah. Tuh. Jadi nanti ini akan diganti. Nah ini kan tadi kaliper belakangnya, tadi saya bilang nih udah ganti P234 CNC billet nikel. Walaupun di balapan nggak terlalu kepake. Nah kalian bisa lihat dari mana nggak kepake. Nih lihat disc brake-nya. Ya kan? Kayak motor baru berapa kilo. Sekarang bandingin sama disc brake depannya, dimana dia sering kali melakukan hard braking dan oke, kalian bisa lihat kemakannya. Terus apa namanya? Kalian bisa lihat nggak total nih? Ini karena high excessive heat gosongnya nih, menunjukkan berapa tersiksanya ini disc brake.
ini motor ini udah menggunakan kaliper dari Brembo GP4 RS 108 mili pitchnya, tapi kampasnya memang masih sintered. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan untuk balap, kalian bisa upgrade kampasnya menggunakan Brembo Z04. Itu adalah kampas yang khusus untuk balap, di mana gigitannya sangat baik, makin high temperature dia makin kuat, makin braking feel-nya juga makin tajam, dan disc brake ini sudah capable untuk menahan high heat dan friction dari kampas rem Brembo Z04. Nah, biasanya hasilnya nanti akan berubah lagi, tidak seperti ini. Ini masih sedikit gosong karena kaitannya sama brake pad-nya. For next improvement, I think brake pad-nya kita bisa suggest untuk ganti ke Brembo Z04. Nah, kita lanjut dari sisi satunya. Waduh, ini bannya seksi banget ya. Bikin pengen nikung-nikung ria lagi disentul. Ntar deh, coba kalau ada kesempatan. Oke, ini yang tadi Carbon to Race swing arm cover, guard, Kevlar. Ini ada chain guard-nya juga, supaya setara karbon lagi. Nah, saya mau ada bahas satu ini nih, tadi lupa. Ini adalah chain adjuster dari Lightech Racing. Tampilannya asik ya. Kalian lihat ini tadinya nggak akan nyadar. Jadi kalau orinya kan ini bentuknya cuma blok aluminium. Bagian baut sini yang biasa kita atur untuk mendorong rantai ke belakang untuk mengencangkan rantai, ya kan? Tapi kalau biasa di motorsport, jeleknya kalau balok yang didorong sama ini, saat kita mau ngencengin as, itu posisi bisa aja miring. Beda dengan penggunaan Lightech seperti ini. Jadi dia posisi as itu ada drat untuk maju mundur, nih alat untuk setelnya. Kita akan memposisikan as ini di posisi berapa ini, jadi ada skalanya. Supaya apa? Kita bisa make sure posisi as di kanan dan kiri itu sama. Sehingga ban belakang itu posisinya lurus dengan ban depan. Itu yang penting. Kedua, saat kita setting rantai, kita akan dengan mudah menyetarakan kanan dan kiri. Dan juga kita tahu seberapa banyak kita setup. Saat Anda ngencengin as, kalau kalian yang pernah ngencengin rantai sendiri, teknisi atau mekanik pasti kalian tahu yang saya maksud. Betapa sulitnya ngencengin as roda sambil menjaga supaya semua tetap nempel ke depan. Kalau dengan Lightech Chain Adjuster, nggak lagi karena asnya akan diam di sana, di tempat yang sudah ditentukan, kita tinggal kencengin asnya. Ini sangat berguna lagi juga dengan di balap. Kalau tiba-tiba rain atau harus ganti ban, ini jauh lebih mudah untuk melepas as, lalu ganti pelek, lalu pasang lagi, karena posisinya lebih statik. Selain itu juga menurut saya, sumbangsih besar Lightech membuat swing arm lebih premium, lebih prestige, lebih good looking, dan sekalipun fungsionalnya juga top banget. Jadi makanya saya yakin kenapa Lightech Chain Adjuster ini very good sales, karena selain fungsi, tampilan, looks-nya juga sumbangsinya poinnya 5 star. Ada banyak sih yang sekarang akhirnya mereplika. Yang berbeda adalah kualitas dari material. Ini aluminium T7, CNC-nya presisi, baik ke kolom swing arm dia presisi, juga ini nih, setelannya tuh feel-nya enak sekali kalau di Lightech. Beda sama beberapa brand lain yang mereplikasi sehingga sedikit ada yang berat, ada yang kanan kiri feel-nya nggak sama. Nah itu mungkin bedanya. Oke, menurut saya ini keren banget. Saya selalu merekomendasikan produk ini di motor-motor super sport maupun superbike. Terus kita bergerak ke depan, yang berbeda dari sisi sini adalah, nah ini nih, bawaannya memang udah ada quick shifter dari Yamaha. Tapi itu yang saya bilang selalu bahwa biasanya, kalau motor yang OEM-nya sudah dilengkapi dengan quick shifter apapun blipper, itu mereka pertimbangkan untuk bisa digunakan untuk harian. Sedangkan kalau Anda yang memang benar-benar mau track weapon, ada feel ketepatan, kecepatan, dan sensitivitas yang nggak bisa di-deliver menggunakan quick shift atau blipper standar. Sehingga motor ini sudah di-upgrade. Motor ini udah dilengkapi dengan quick shifter dari Translogic dan juga blipper dari Translogic. Tadi saya udah bincang sama Bro Erik, karena dulu saya sempat pakai blipper, saya pakai di track, cuma saya belum match fungsinya enaknya gimana. Tapi kalau doi udah, dan itu it helps a lot menjaga kestabilan motor saat buru-buru downshift dan masuk tikungan. Itu yang bikin lap time Anda bisa semakin tajam. Ini tadi ya quick shift footstep dari Lightech Racing Type R, quick shifter Translogic, GB Racing Engine Guard.
R1M SU-nya di sini, betul. Yang 2020 nanti dia baru bikin cover tambahan supaya lebih terproteksi. Memang kalau di 2015 up sedikit-sedikit terbuka begini dan deg-degan lah ya kalau sampai damage di sebelah kiri. Motor ini sudah menggunakan sprint filter racing, dimana kita tahu di balapan Asia, tim-tim Yamaha Filipina, Yamaha Thailand, dan lain-lain juga, Yamaha Indonesia pun juga udah pakai filter yang terbaik, yakni sprint filter. Tipenya ada yang pakai P08, ada yang pakai P08 F185, dimana-mana itu yang benar-benar pure racing breed-nya. Overall looks-nya semuanya udah sama. Oh, ada satu nih, mendekat di ini. Nah, ini game changer-nya. Motor ini sudah dilengkapi dengan data logger. Dan jadi kalian tahu lah ya brand AIM. Kalau Anda pemain mobil, baik itu on-road, off-road, kita kan pakai selalu buat timing dan juga data logger. Motor R1 ini sudah dilengkapi dengan AIM Solo 2. Ini adalah data logger mutakhir. Dan dia sudah pakai modulnya juga. Jadi modul ini dipasang tambahan kamera. Ini ada dilengkapi dengan kamera ke depan. Fungsinya apa? Bukan masalah pansos nanti di YouTube dan lain-lain, tapi lebih ke arah mereview hasil dari balapan dan koreksi untuk melakukan improvement di masa mendatang. Maka mereka pakai AIM ini. Sebenarnya inputnya ini bisa banyak. Kalian bisa lihat di sini. Ini modul utamanya, AIM-nya. Lalu ini modul tambahannya. Seperti kalian lihat, ini adalah input digital untuk si kamera. Setahu saya, kita bisa benar-benar nanti seperti layaknya di balapan yang MotoGP dan SBK, itu kita bisa dapat data real time yang sangat akurat. Apa aja? Gerakan suspensi depan belakang. Nanti ada lagi tuh sensor potensionya. Bukaan throttle, itu bisa di-record. Braking pressure itu bisa di-record, lalu bisa baca juga AFR. Jadi nanti saat hasil dari selesai balapan, semua data itu bisa diolah. Ini seperti pembalap-pembalap profesional melakukan mereview hasil dari balapan. Dari setiap titik motor ini berjalan di sirkuit, itu bisa ketahuan si rider itu buka throttle berapa besar, melakukan braking seberapa persen, gerakan suspensi depan belakang, responnya saat masuk tikungan, posisinya berapa, itu semua ada. Dan itulah saya rasa di tahun-tahun mendatang balapan di Indonesia akan mengarah ke yang mutakhir, sehingga improvementnya benar-benar bisa dilakukan lebih lagi dengan alat-alat data logger seperti ini. AIM adalah salah satunya, kita juga ada Starland, ada data loggernya. Jadi yang Starland Corsaro, Speedo itu semua juga data logger. Ada lagi modulnya with AX itu. Kita udah siapin. Satu lagi di sini. Ini sebenarnya karena layoutnya berubah. Di sini layoutnya berubah. Ini adalah tombol blipper dari Translogic yang biasa digunakan untuk quick warm up juga. Nah, ini loh. Ini adalah setelan ketinggian lever brake. Aslinya memang kalian biasa lihat adanya ditaruh di sini, di sisi clutch. Lagi ride atau lagi on track, tiba-tiba Anda merasa bahwa rem Anda mulai fading, pasti Anda akan menambah ketinggian dari lever brake, sehingga tangan Anda bisa langsung putar di sini, nggak jauh dari stang, atau kalau bisa cuma muter. Cuma karena di sini posisinya impassable, jadi dipindah ke area sini. Ternyata di sini masih ada slotnya, jadi sebenarnya bisa kita pindah di sini posisi dari si adjuster lever. Ini gunanya diputar begini, tujuannya jadi kalau remnya udah mulai fading yang saya maksud misalnya karena heat tinggi dan lain-lain, remnya udah mulai dalam. Sedangkan pembalap itu butuh konsistensi dan rem yang bisa durable, bisa diandalkan gitu kan. Dia bisa putar, tambah, levernya akan tinggi. Gitu. Ini penting banget, bisa kalian gunakan untuk modifikasi dan juga ya terutama track sih. Tapi gue juga suka pakai di motor supaya kelihatan kokpitnya lebih oke. Jadi kurang lebih begitu motornya. Kita panggil sekarang rider dari motor ini, Bro Erik Saputra. Nah, gue udah sama owner nih, pembalapnya yang bawa motor ini sungguh gila. Salah satu gue jual R1M gue adalah
Karena gue malu. Gue bawa motor lap time-nya jauh banget sama dia. Daripada gue malu, motornya kagak ada. Selesai urusan. Oke, apa kabar? Siap bro, baik. Gue bahas motor lu baru kali ini sepanjang itu. Iya. Tapi ya itu ya, seperti yang gue bilang bahwa motor ini dibuild bukan hanya part-part mewah yang sengaja mau ditempel, tapi semuanya benar ada fungsinya dan lu needs. Dan lu emang gue dari awal kan, ya namanya kita pedagang kan, kita racunin semuanya langsung keluar. Dia nggak mau loh. Dia maunya step by step, berdasarkan needs, habis itu lu push dulu apa yang ada. Betul. Kita mulai dari mana? Pelek, oke. Waktu lu sebelum ganti pelek dan akhirnya lu mutusin ganti pelek, menurut lu apa perubahannya waktu itu? Kan awalnya motor R1M ini emang basicnya udah bisa untuk dibawa di track day lah ibaratnya gitu kan. Tapi waktu itu saat gue pakai motor ini pertama kali itu time-nya mungkin hanya 140-an. Bro. Akhirnya gue udah coba secara maksimal hanya 140. Nah, gue coba deh kita ganti upgrade di wheelsnya. Lumayan turun 2 detik. Karena jadi kan memang lu push dulu apa yang ada, 140 benar-benar udah. Betul, udah mentok deh. Udah kayaknya udah nggak bakal bisa lagi. Nah, gue ganti wheelsnya, lumayan turun 2 detik. Dan itu emang terasa di es kecil itu kerasa banget buat ngeflipnya itu jauh lebih enteng. Gitu. Jadi bukan hanya keren, memang ada fungsinya ya. Betul. Terus braking juga, gue inget banget lu dari awal tadinya nggak mau, semua standar dulu. Standar dulu. Sampai disc brake lu kegosong, kebakar, blong dan lain-lain, bener gak? Betul. Sempet blong kan ya? Sempet blong. Di sebelum air terakhir, abis es besar. Itu lagi high speed, gue rem nyata blong, kayaknya udah harus ganti disc brake sama masternya deh, semua sama kalipernya. Gue blong di situ juga itu. Aduh, entah kenapa gitu. Selalu sebutnya R11 ya. R11 itu titik blong loh. Padahal kita baru lari dari es besar. Apa karena hit dari es kecil? Kayaknya sih ya begitu, udah mulai panas kan. Dia. Kan kalau misalnya straight dia mungkin banyak kena angin kan, jadi lebih adem. Oke. Jadi ini brake hose udah ganti, lu lepas ABS-nya. Betul. Nah itu dia, kalian pasti bingung nih, kenapa motor udah ada, kan banyak dari mereka yang istilahnya belum tahu ya, kenapa sih ABS kayaknya menurut kita kan bagus untuk motor harian yang mau cari safety alias gampang braking. Berarti kalau untuk kita yang tajam itu lumayan mengganggu karena saat kita ingin hard braking si kaliper tuh menggigitnya jadi ditahan. Jadi soalnya kita kalau akan naik motor akan kerasa itu seperti di gigit-gigit gitu, tapi nggak gigitnya langsung dia tek. Nah itu itu malah bahaya kalau kita buat di track. Malah berantakan ya kita. Berantakan. Oke. Belajar sama pembalap. Bukan berarti semua nanti lu lepas semua ABS lu. Jangan. Balik lagi ke penggunaan. Betul. Jadi emang ini ABS-nya di off, brake, terus brake-nya sampai gosong, bro. Iya. Nanti gua rekomendasi ini kampas lu udah boleh mesti Z4 nih. Betul kampasnya. Gile. Per master, tapi itu emang menyumbang juga ya. Waktu lu upgrade rem juga. Upgrade rem itu mungkin hampir 2 detik lagi ya. Turun 2 detik lagi. Karena pengereman bisa lebih dekat lagi, tapi masih dependable ya. Exhaust. Nah sebelumnya gua pakai. Aduh, jangan disebutin. Ada satu brand lah pokoknya, itu hanya slip on. Tapi waktu slip on. Akhirnya gua lihat di WSBK tuh banyak yang pakai Aero. Wah kayaknya keren juga kalau pakai Aero. Gua coba keren dong Aero dong. Akhirnya gue coba ini Bro Benny, akhirnya dapet yang ini ProRace ya. ProRace competition yang full system. Iya, akhirnya dapet yang ProRace. Sempet dyno juga kan ya? Iya, itu naik HP-nya dari sebelumnya bisa 5 HP 45 HP. Tapi gua rasa yang paling dan biasanya gua rasain di es kecil itu biasa nggak pernah power wheelie, itu sekarang setiap keluar es kecil pasti power wheelie. Power bandnya sadis, bawahnya langsung kayaknya sadis. Dan suaranya sih yang bener-bener gua seneng banget kayak suaranya. Walaupun gua pakai earplug, wah tetap. Gila suara dan dia bener-bener khas banget. Mesinnya kan crossplannya itu khas banget sih kayaknya. Jadi mesin beda sama Superbike lain. Tambah ProRace ini. Betul. Bener-bener kayak lagi di kayak nyatu bener-bener. Wah gila ini MotoGP. Kayak MotoGP banget. Mantap. Nah itu dia nih, nanti nggak tahu kita coba dapetin data dynonya karena
gue sempat ngomong ke mereka bahwa ganti exhaust itu bukan kita semata ngejar peak power. Betul. Power band juga ngaruh. Betul. Nah itu kalian bisa lihat power bandnya itu kalau kalian dyno, dan dynonya di tempat yang bener di RSS Cibinong. Ban juga pakai Pirelli Diablo ya. Ini terus, the best tire untuk saat ini kali ya. Betul. Terus sama Taleo, radiator Taleo pakai standar itu lumayan karena sentuh sirkuitnya panas banget. Akhirnya mau nggak mau harus pakai cooling down lah ya. Taleo. Lucunya ya, Taleo itu nggak ada kipas. Iya betul. Tapi lebih adem. Iya lebih adem. Bingung ya. Itu emang mujarabnya Taleo Spain tuh. Dan biasanya temperaturnya di atas 100 terus, ini masuk udah 80, selama 80-an langsung 90-an lah. Gitu kalau biasanya. Nggak pernah sampai di atas 100 lah. Paling saya 101, 102 dia langsung ngademin sendiri. Ya luar biasa sih. Jadi sayang mesinnya kalau dipaksain pakai radiator. Tetep lah, gimana pun menurut gua kalau suhu motor kita pakai track ya, di atas 95 menurut gua apapun yang terjadi dalam internal sudah tidak optimal. Betul. Selama dia bisa kita jaga di bawah 95, betul. Bagus. Clutch juga udah ganti nih terakhir. Shooter clutch. Cuma baru berapa kali latihan? Iya, baru berapa kali latihan itu karena itu benar-benar ngerubah karakter. Karena engine brake-nya jauh lebih loss. Kemarin ada pilihan option pair-nya ya. 3 spring-nya. Nah itu baru coba yang pertama, nah ini belum coba lagi buat di track yang ini. Coba di apa? Karena kan di Sentul besar itu kalau buat Superbike itu masih terlalu kecil sirkuitnya kan. Jadi belum ada yang tikungan chamber. Kalau misalnya chamber mungkin akan sangat membantu sih. Gitu. Tapi overall dengan shooter clutch ini lebih ada, selain karakter engine brake lebih loss. Itu kalau misalkan kita untuk lebih berani brake lebih dekat sebenarnya lebih enak. Gitu. Jadi apa powernya pas masuk tikungan dia lebih ada. Lebih smooth ya. Betul. Gue kan belum pernah coba, cuman kekurangan kalau gue cuma satu keras. Jadi, pasti. Itu jadi tetapi karena ini udah pakai Translogic udah nggak kepake paling start doang aja buat startnya berat. Terus emang feel-nya tarikan koplingnya menurut gue juga kayak ngambang. Iya betul. Gue tanya sempet ke mereka ke sana, ini gimana ya? Lu pakai clutch kayaknya cuma pas lagi start doang ya. Yang lainnya udah nggak usah dipikirin. Oke siap bos. Terus kan ini juga udah ada launch control system yang langsung nyala pada saat dia motor berhenti, itu langsung launch ya. Langsung launch sistemnya udah berjalan. Kan emang Translogicnya juga enak sih atas bawah udah. Quick shifter ya. Membantu banget. Nah, kalau lu udah cocok, kalau gue waktu itu kan masih belajar. Quick shift gampang untuk kita gunakan, mengerti. Tapi blipper itu menurut gue sesuatu yang lebih khusus lagi gitu. Kalau kita nggak tahu cara gunanya, kayaknya jadi ngaco. Kerasa banget di R34 saat kita dari gigi 4 masuk, gigi 3 masuk mau ke 2 itu kerasa banget ya. Lebih smooth. Motor nggak berontak banget lah. Dengan blipper ini. Iya. Tuh guys, jadi pakai blipper bukan buat di jalanan kakong. Kalau di track baru kita khusus ya. Oke. Nah ini kan sirkuit Sentul lagi di aspal. Abis ini kalau kalian yang bangun motor kayak gitu, baiknya kalian kebut langsung di sirkuit lah ya. Jangan di jalan raya nggak sih? Betul. Ngebahayain orang, ngebahayain diri sendiri. Betul. Karena yang gue rasain setelah kita sering masuk ke sirkuit dan punya time bagus, kita akan malas buat kebut-kebutan di jalan raya sih sebenarnya. Perlu ya. Iya, kalau mau adu di sirkuit. Ya, asik loh. Ngeliatnya jangan ke gua, Bro. Iya. Gua bendera putih lah. Aduh. Tapi oke. Gimana ini ya due to COVID-19 kan season tahun 2020 nggak ada sempat berapa kali ya? Itu cuma latihan doang. Latihan ya? Kayak track belum day, sama sekali sempet. Belum. Track day doang track day doang. Kita dari bulan Maret atau April, jadi sayang tahun ini tidur lama. Sayangan. Juga kere nambah berat badan nggak? Enggak, kebetulan pas COVID malah fokus jadi sepedahan buat bentuk badan lebih bagus lagi aja deh, supaya handling motornya lebih enak. Dia kurus bukan karena sepedahan bro, karena mau kawin. Kalau nggak jas nggak muat. Takut jas nggak muat. Tapi kongres nih. Ya tahun ini melepas lajang, semoga lancar. Thank you. Amin. Dan semua target lu tercapai. Tapi ya gimana? Kalau untuk secara motor sendiri, target lu dengan motor ini yang lu udah build begini, time saat ini? Saat ini 135.
Dengar 1:35. Dan sempat itu pada saat mau cari time udah sempet mau push lagi di 1:35 crash. Oh. Yang mana itu di es kecil. GB Racing sama GB Racing, kalau Lighttech ya. Kalau nggak pakai GB Racing sama Lighttech mungkin gue nggak bisa balap besoknya kali ya. Langsung. Oh iya, bener. Langsung gue bilang bro masih ready gak? Iya, langsung iya, kirim iya. buat pasang boost step sama. Besokannya langsung balap ya? Langsung balap. Kan tuh jadinya Jumat. Waduh, runyam Harus sih itu. Harus sama ini. Iya. Jadi Tuh gua bayar- gunanya GB Racing. Dan gue rasain kalau misalkan itu ini gak dilindungin, itu oli pasti bocor kemana-mana. Oli bocor, batu Bukannya masuk. masalah motor kenapa-napa juga, kasihan orang-orang yang Iya, di bener. belakang juga kan. Itu yang gua gak pikirin bener ya, kalau sampai ada oli pecah, Iya, bocor, kita bukan akhirnya ngebayain diri sendiri aja, tapi ngerusak sirkuit, ngebayain orang. di belakang. Kan kalau super sport sama super stock gini kan, Iya, itu kecepatannya lumayan Iya. bro. Kalau sampai oli Bahaya. sedikit aja Bener. di racing line, bahaya. Wih. Tapi ini tahan banting bro. Gue jatuh sekali, patah-patah bro. Dia senyum-senyum. Dia masuk pit, ganti motor, masuk lagi. Gimana gila deh, kacau. Puas lah ya sama motornya. Puas banget. Dan itu juga karbon yang gini kan bikin Iya. looknya lebih mewah sih, lebih MotoGP look lah. Spakbor depan. Tinggal swing arm shooter katanya. Iya. Tapi masih menyesuaikan dulu, lihat-lihat dulu. Kalau lawannya udah ada yang Kalau pakai- Mandalika beneran jadi sih, Nah. gue yakin nih, pasti nih shooter nih. Karena Mandalika kan enak kan? Iya, dia hairline-nya banyak. kayaknya cakep banget gitu. Kalau buat orang bener-bener nge-push kayak apa tuh sebutnya, narik sambil Iya. nikung gitu loh. Wah Slide. gila. Mudah-mudahan deh 2021 Amin. jadi pembukaan MotoGP pasti ada kelas Kelas pembukanya ya nih. pasti ada. Ini salah satu superstar nih. Oke, thank you banyak Siap. buat bantu review yang ini. Iya. Siap. Thank you banget buat waktu Thank lu. you banget. Kita doain semoga Bro Erik di kehidupan balapnya sukses selalu. Amin. Ya kan? Dia time-nya bisa percepat selalu, saya selalu, dan tahun ini Doi mau lepas lajang. Amin. Semoga berkah. Amin. Keluarganya apa sebutnya tuh? Bahagia gitu kan? Bahagia. Ini gara-gara Covid aja nih. Padahal dia udah mau buru-buru. Oke. Siap. Thank you waktunya. Thank you banget. Gua mau akan bahas satu Kita motor juga udah lagi deh. mampir kesini. Oh iya dong, gila seneng banget. Ke Cibinong mah, aduh. Ini tadi barusan anak buah gua nih ngomong terus nih, tempat enak banget. Doain lah supaya bisa kita one trip juga bisa kebeli yang kayak beginilah. Amin. Jadi begitu aja kali ini, video ini kita akhiri segera. Udah bincang-bincang, udah review juga, dan kita mau pamit. Kita pamit dulu sama bos RSS, Mr. Ray Ratu Kore. Terima kasih Koko. Thank you banget loh, Sukses terus udah ya. sama-sama sukses juga. Amin. Thank you udah waktunya ngacak-ngacak tempat, Aman bikin kok. ganggu aktivitas. Mohon maaf ya. Siap. Mohon maaf. Sukses selalu. Makasih Koko. Jadi kalau yang daerah sini, Cibinong, Bogor, udah jangan ragu langsung RSS. Udah terbukti reputasi dan lain-lain. Siap. So, thank you for watching guys. See you again on the next video. Bye bye.